Assalamualaikum. Untuk memenuhi tugas metode dan teknik pembelajaran fisika, kami dari kelompok pembelajaran diskusi kelompok kecil atas nama Nur Wahyuni Yusuf dan Sri Neta Utari akan memaparkan materi sebagai berikut. Metode pembelajaran diskusi kelompok kecil. Adapun pengertian metode pembelajaran diskusi kelompok kecil menurut Roestia 2001 yaitu suatu kelompok besar yang dibagi menjadi 2 sampai 8 kelompok yang lebih kecil, sehingga jika diperlukan kelompok kecil ini diminta untuk melaporkan hasil diskusi yang mereka lakukan kepada kelompok besar. Selain itu, menurut Surjadi 1989, metode pembelajaran diskusi kelompok kecil itu merupakan suatu kelompok yang dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil, masing-masing terdiri dari 3-6 siswa dalam tempo yang singkat untuk mendiskusikan suatu topik atau memecahkan suatu masalah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok kecil itu akan melaporkan hasil diskusinya kepada kelompok besar. Selanjutnya, langkah-langkah dalam metode diskusi kelompok kecil. Pada tahap ini diawali dengan presentasi kelas yang dilaksanakan oleh guru. Di sini, guru memberikan persepsi awal yang ada dalam kehidupan sehari-hari tentang topik atau pokok bahasan yang akan dipelajari. Kemudian selanjutnya, pemimpin kelompok dibantu oleh guru memecahkan anggota kelompoknya menjadi 3-4 kelompok kecil yang terdiri atas 2-3 orang dalam satu kelompok kecil. Kemudian, pemimpin mengkoordinir anggota kelompoknya agar diskusi kelompok kecil dan besar berjalan dengan baik dan tepat waktu. Selanjutnya, pemimpin juga ikut membantu setiap kelompok kecil dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Tahap diskusi kelompok kecil. Yang pertama itu merencanakan dan mempersiapkan diskusi kelompok kecil. Adapun yang menjadi langkah-langkah dalam merencanakan dan mempersiapkan diskusi kelompok kecil itu, yang pertama memilih topik atau masalah yang akan didiskusikan. Yang kedua, membagi siswa dalam kelompok-kelompok tertentu. Yang ketiga, merumuskan tujuan diskusi. Yang keempat, menyiapkan dan membagikan bahan pelajaran. Yang kelima, mengatur ruangan diskusi. Selanjutnya yang kedua, memulai diskusi kelompok kecil. Dalam memulai diskusi kelompok kecil, hal-hal yang harus dilakukan antara lain. Yang pertama, membuat skets mengenai topik diskusi. Selanjutnya, memberikan pertanyaan yang merangsang pikiran. Selanjutnya, memberikan ilustrasi tentang kehidupan. Selanjutnya, menjaga agar diskusi berjalan sukses. Nah, agar diskusi dapat berjalan dengan sukses, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain. Yang pertama, menjaga agar diskusi tetap pada relnya. Yang kedua, menyimpan argumen terhadap hal-hal yang tidak penting. Yang ketiga, mencegah membicarakan kembali topik yang sudah diselesaikan. Yang keempat, mendorong setiap anggota untuk berpartisipasi. Yang kelima, mengakhiri tiap topik. Dan yang terakhir, menyimpulkan diskusi. Tujuan dan manfaat metode diskusi. Adapun tujuan dan manfaat kegiatan diskusi antara lain: 1. Memupuk sikap toleransi, yaitu setiap siswa saling menghargai terhadap pendapat yang dikemukakan oleh setiap peserta didik. 2. Memupuk kehidupan demokrasi, yaitu setiap siswa secara bebas dan bertanggung jawab terbiasa mengemukakan pendapat, bertukar pikiran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 3. Mendorong pembelajaran secara aktif. Yang dimaksud di sini, siswa dalam membahas suatu topik pembelajaran
tidak selalu menerima dari guru, akan tetapi melalui kerjasama dalam kelompok diskusi, siswa belajar mengembangkan kemampuan berpikirnya. 4. Menumbuhkan rasa percaya diri, artinya dengan kebiasaan untuk berargumentasi yang dilakukan antar sesama teman dalam kelompok diskusi akan mendorong keberanian dan rasa percaya diri mengajukan pendapat maupun mencari solusi pemecahan. Kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran diskusi kelompok kecil. Kelebihan pada jenis diskusi bus group adalah 1. Dapat mengembangkan bakat kepemimpinan dan mengajarkan keterampilan berdiskusi. 2. Diskusi kelompok bus yang membagi kelompok besar menjadi beberapa kelompok kecil membuat siswa lebih aktif dalam mengemukakan pendapatnya dan lebih bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada mereka. 3. Diskusi yang dilakukan dalam beberapa tahap membuat siswa lebih mengingat dan memahami apa yang telah mereka diskusikan. Sedangkan untuk kelemahan pada diskusi bus adalah 1. Keberhasilan metode ini bergantung pada kemampuan siswa untuk memimpin kelompok. 2. Dibutuhkan waktu yang lebih banyak dalam metode kelompok bos. Penerapan metode diskusi kelompok kecil dalam fisika. Materi yang cocok dalam penerapan metode diskusi kelompok kecil dalam pembelajaran fisika adalah perkembangan teori atom, karena pada metode ini memberikan keleluasaan untuk mencari materi dari berbagai sumber yang kemudian dituangkan dalam presentasi, dan siswa akan lebih bertanggung jawab atas materi yang disampaikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam proses diskusi. Sekian dan terima kasih.